Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan, terkhusus saya di tempat ini untuk menyampaikan khotbah atau renungan singkat yang boleh saya sampaikan di pagi yang menjelang siang hari ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Tri Untoro, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempraktekkan khotbah renungan singkat saya ini. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rika Putri Esther Purba. Saya semester 3, tingkat 2, jurusan Pendidikan Agama Kristen di STT Saint Clement Alexandria. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan khotbah renungan saya, yaitu Eirene Kai Epimerousa. Apa itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya apa itu, ya kan? Karena itu tercantum dalam bahasa Yunani. Eirene Kai Epimerousa yaitu damai sejahtera. Saya mengambil damai sejahtera ini dari ayat referensi Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14:27. Boleh salah seorang membacakan? Yohanes 14 ayat 27, silakan. Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Oke, baik, damai sejahtera. Siapa yang tidak suka kedamaian? Ya kan? Semua orang pada dasarnya pasti membutuhkan kedamaian. Karena dengan kedamaian kita bisa hidup rukun, dan hal itu, kedamaian itu dipimpin atau dibina sejak kecil saat kita di rumah. Setiap orang pada dasarnya membutuhkan damai sejahtera, ya jelas pasti. Di sini saya membuat 2 poin tentang damai sejahtera, yaitu yang pertama, damai sejahtera memiliki 2 jenis, yaitu damai yang dari Allah, dan yang kedua yaitu damai dari dunia. Damai sejahtera dari Allah dan damai sejahtera yang dari dunia. Oke, 2 ya. Damai sejahtera yang sejati adalah dari Allah sendiri, dan damai yang dari Allah itu adalah bersifat tetap. Allah adalah damai, dan damainya itu bersifat tetap dalam kehidupan kita. Sementara damai sejahtera yang diberikan oleh dunia bersifat duniawi atau bersifat sementara. Jadi boleh kita bandingkan atau boleh kita buat perbedaan dari kedua hal poin tersebut. Damai sejahtera dari Allah dan damai sejahtera dari dunia. Yang pertama, damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dari Allah itu adalah damai sejahtera yang kekal, yang tidak terputus, yang tidak pernah berhenti, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sementara damai sejahtera yang diberikan atau yang dari dunia itu adalah bersifat sementara atau fana. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan damai yang tetap itu kepada kita. Karena memang kedamaian itu dibutuhkan oleh setiap orang yang mau menerima tugas perutusan untuk mewartakan kabar gembira. Damai sejahtera ini diterima oleh para rasul sendiri dari Yesus untuk meneruskan kepada semua orang. Oke, ini tidak jauh dari seperti gereja apostolik, ya, didirikan oleh Yesus dan diajarkan kepada muridnya, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya sendiri. Begitupun damai sejahtera ini. Damai sejahtera ini dibutuhkan oleh setiap pribadi seseorang. Yesus memberikan damainya kepada manusia. Namun Yesus memberikan kedamaiannya itu dari dirinya tersendiri, dari dirinya terlebih dahulu, lalu ia mengajarkan kepada para rasul pun mengajarkan kepada semua orang, sehingga kita pun beroleh damai sejahtera itu hingga pada saat ini juga. Inilah tugas yang diberikan oleh Yesus yang menginginkan manusia hidup bahagia. Contoh kecilnya saja, di dalam rumah kita hidup bersama keluarga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Apabila kita hidup dengan rukun, damai, dan tentram, pasti kebahagiaan itu pun muncul. Tak peduli pun walaupun hidup kita itu miskin atau sederhana, namun kita bisa melewati hal tersebut dengan damai sejahtera. Nah, pertanyaannya seperti ini, untuk apa kita hidup kaya jika kedamaian itu tidak ada di dalam keluarga kita? Kalau
kalaupun misalnya ada orang yang tidak menyukai damai sejahtera, saya pun tidak tahu itu orang seperti apa ya. Saya pun tidak tahu sifat dia itu bagaimana, atau agresif atau apa, mengapa dia tidak menyukai kedamaian. Yang jelas Yesus pun telah memberikan damai-Nya kepada kita manusia agar kita hidup memperoleh hidup yang bahagia. Semua manusia umumnya pasti mencari kebahagiaan. Yes, pasti. Tuhan menghendaki kebahagiaan sejati dan kebahagiaan sejahtera bagi kita semua. Itulah kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus di 8 sabda bahagia. Oke, jika kita sudah memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, apa sebenarnya langkah lanjut kita memperkembangkan damai sejahtera yang dalam diri kita tersebut? Jika memang kita tahu damai sejahtera itu adalah baik, bahagia, mengapa tidak kita juga memberikan damai sejahtera kepada orang lain? Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara rendah hati. Orang yang rendah hati pasti dia tidak pernah egois. Orang yang rendah hati pasti tidak emosi. Orang yang rendah hati pasti menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Sehingga damai sejahtera pun terpancar dalam kehidupan kita. Ya, walaupun sekalipun kita menghadapi orang yang agresif, jika dia keras, kenapa tidak kita bisa lembut terhadap dia, sehingga dia bisa terlatih, sehingga hati yang keras, yang agresif yang ia miliki bisa terkikis sedikit demi sedikit. Kebahagiaan atau sabda yang kedamaian diajarkan oleh Yesus sesuai dengan kerinduan manusia untuk hidup bahagia. Dari mana kerinduan bahagia ini berasal? Tentu dari Yesus saja, dari Allah saja. Ia telah meletakkan di dalam hati manusia supaya menarik kita kepadanya. Karena hanya Allah yang dapat memenuhinya, dan Allah sendiri yang ingin kita hidup bahagia. Kita ciptaan Allah, sama seperti kedua orang tua kita. Orang tua kita pasti menginginkan anaknya untuk hidup bahagia. Ya, itu pasti benar. Itu masih orang tua kita. Kasih Allah terhadap kita lebih besar dari kasih apapun, termasuk itu kasih orang tua kita. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menopang aku. Itulah bahwa memang kasih Allah itu memang benar dan besar, dan ia menginginkan anak-anaknya untuk hidup bahagia. Tetapi Yesus juga sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang lebih memfokuskan diri untuk mencari kebahagiaan dunia. Nah, itulah manusia yang terkadang tidak tahu arti kebahagiaan itu yang sebenarnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 2 hal kebahagiaan dari Allah dan kebahagiaan dari dunia. Kebahagiaan dari Allah itu bersifat kekal, dan itu pun kita bawa di kerajaan surga nanti. Tetapi bagaimana kita menghadapi manusia yang lebih menginginkan kehidupan duniawi? Karena apa? Karena manusia lebih menginginkan kebahagiaan itu ia rasakan di dunia ini, di bumi ini. Dia tidak ingin mendapatkan kebahagiaan damai sejahtera yang bersama dengan Bapa, yang bersama dengan Allah. Hal-hal keduniawian itu bersifat seperti apa? Hal-hal keduniawian itu, kebahagiaan damai sejahtera keduniawian itu adalah bersifat kedagingan. Kedagingan yang bagaimana? Hawa nafsu yang belum bisa kita kontrol. Itu adalah damai sejahtera mungkin ya, damai sejahtera yang diinginkan setiap manusia yang bersifat keduniawian. Karena itu, kedamaian dapat diperoleh kalau kita hidup menurut roh. Roh yang bagaimana? Pasti roh dari Kristus, Roh Kudus yang memperbaharui kita agar kita hidup dengan damai sejahtera dan penuh dengan kebahagiaan. Sebab itu bertentangan dengan hidup menurut daging. Hidup menurut daging yaitu pencabulan, hawa nafsu, iri, dengki, balas dendam, dan hal-hal yang lain bagi sebelumnya. Banyak banget membuat kita jatuh dalam hidup keduniawian atau hidup kedagingan. Jika kita hidup seperti ini, jelas kita menolak kedamaian yang tetap, kita menolak kedamaian yang kekal dari Allah tersebut. Orang yang hidup menurut roh antara lain, kita bisa mungkin, tentu kita Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dan inilah cara hidup kita bagi kita yang ingin mendapatkan kedamaian yang sejati. Jadi ada 2 tadi,
damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera dari keduniawian, damai sejahtera dari Allah bersifat kekal, dan damai sejahtera itu terwujud dalam saat kita bisa berendah hati, di saat kita telah bisa melakukan hal-hal yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sementara kebahagiaan atau damai sejahtera dari duniawi itu kita penuhi, dan kita banyak manusia sekarang yang ingin melakukan hal-hal apa saja yang ia inginkan, asalkan ia mendapatkan sesuatu yang memenuhi nafsunya sendiri. Dan hal itu banyak dilakukan manusia, seperti yang tertulis seperti tadi ya, hawa nafsu, pencabulan, dan lain-lain, pembunuhan, iri, dengki. Yesus sendiri berpesan agar kita semua tidak gelisah. Bagaimana tidak gelisah seperti ini ya? Tidak gelisah artinya kita selalu berpengharapan dan meminta tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah untuk memimpin hidup kita, untuk kita hidup oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Kita percaya kepada Allah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, yakin dan percayalah bersama Allah kita bisa, bersama Allah kita damai, dan bersama Allah kita bahagia. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai sukacita secara rohani, bukan damai sejahtera yang secara duniawi atau secara kedagingan. Karena itu, jangan biarkan keadaan sekeliling yang mengatur kebahagiaan kita, namun sebaliknya, kitalah yang mengatur apa baiknya terhadap kita, apa hal positifnya terhadap kita, apa hal negatifnya terhadap kita. Jangan sempat saat kita melihat teman kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau mencuri, ya saat teman kita melakukan pencurian memang itu menguntungkan dirinya sendiri, namun saat kita melihat itu kita salah prakarsa gitu. Kita berpikir seperti ini, dia mencuri dan dia mendapatkan banyak uang. Nah, bukan itu sebenarnya yang kita patut, namun kita yang mengatur dia. Artinya seperti ini, kita memberikan dia nasihat bahwa memang mencuri itulah tidak baik. Jangan biarkan keadaan sekitar yang mencuri damai kita. Jangan sempat, saudara-saudari yang terkasih, jangan sempat kita itu terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang merusak. Sebab kebiasaan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita baik pun, kita hidup kudus pun, apabila kita goyah oleh lingkungan sekitar kita, apabila kita goyah karena kita tidak tahan, pokoknya kita goyah gitu, kita pun terpengaruh dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, dan damai sejahtera itu pun terlepas dari diri kita sendiri. Sebab damai Tuhan sudah menjadi milik kita, dan jangan biarkan damai sejahtera itu hilang karena keinginan daging. Oke. Damai sejahtera. Saya menambahkan sedikit di sini bahwa dalam damai sejahtera keduniawian, kita tidak mungkin mendapatkan damai sejahtera dari dunia ini, karena damai sejahtera yang ada pun sudah rusak oleh rayuan iblis. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan iblis sepenuhnya, karena memang pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Dan pada dasarnya memang manusia sudah berdosa saat manusia atau Hawa yang telah memakan buah saat di Taman Eden, manusia sebenarnya sudah berdosa. Tetapi untuk sekarang ini damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia telah memberikan kita kedamaian antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, kita mengasihi diri kita dan mengasihi Allah, mengasihi kita dan sesama kita oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Baik, intinya di sini adalah damai sejahtera itu siapa dan damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu ialah Allah, Yesus sendiri yang telah memberikan darahnya untuk kita hidup damai sejahtera, dan damai yang bersifat Allah, damai yang bersifat dari Allah itu sendiri, yang dari Yesus itu adalah kekal tetap untuk selama-lamanya dan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Baik, sekian khotbah singkat saya pada saat ini.
Semoga damai sejahtera itu tertanam dalam diri kita masing-masing, kita hidupi dimanapun kita berada. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, kita membuat perubahan-perubahan tersebut dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar, sehingga damai sejahtera tercurah dimanapun dan kapanpun. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.